Jadi sebelumnya tuh gue pernah bikin postingan carousel soal komunikasi to the point. Gue nyebutnya itu content pillar interactive statement content. Jadi kayak misalnya di slide pertama ada dialog, udah makan belum? Belum. Mau makan apa? Ramen boleh? Oke. Terus ada statementnya komunikasi itu simple, to the point aja. Slide kedua pun statementnya sama, dialognya aja yang beda. Dialognya tuh kayak, lu di mana? Jakut, kapan kesini? Lu bilang jam 9 udah OTW. Ban gue bocor, gue telat ya. Oke, stay safe. Terus statementnya sama, komunikasi itu simple, to the point aja. Gue bikin sekitar 6 slide, terus slide terakhirnya itu adalah komunikasi itu simple, to the point aja. Andai sesimpel dan to the point itu gitu. Itu gue ngonten soal itu, terus dikomentarin sama teman sekelas gue. Dia bilang, gue notice konten lu yang bahas komunikasi to the point, Jun. Menurut lu komunikasi to the point itu di aspek apa aja dah? Nanya aja sih, soalnya ya belakangan ini jarang ada orang yang to the point ngomongnya. Biasanya mereka banyak basa-basi karena gak enakan gitu. Jawaban gue adalah, sebenarnya komunikasi to the point itu sesimpel komunikasi efektif aja. Ketika pesan yang disampaikan, tersampaikan dengan baik gitu. Jadi lu bilang A, yang diterima juga A. Nggak sedikit kan ada orang yang cerita dari hulu ke hilir, panjang lebar gitu, tapi ujung-ujungnya adalah pinjam duit. Terus ada juga yang suka muji nih, sok menggurui. Terus ternyata ada udang di balik batu. Ada juga yang ngomongnya soft spoken parah. Tahu-taunya manipulatif, dia pengen lu ngelakuin apa yang dia mau tanpa dia suruh gitu. Padahal apa susahnya tinggal bilang dengan jelas dan lugas apa yang sebenarnya lu pengen sampein kan. Orang tuh belakangan ini kayak susah banget buat jujur sama diri sendiri. Tinggal ngomong aja, gue pengen A, gue pengen B, selesai. Nggak usah banyak drama, Pak. Capek drama itu hidup. Kehidupan lu aja udah banyak masalahnya. Kehidupan orang juga udah banyak masalahnya. Kenapa malah dipersulit dengan masalah-masalah baru gitu? Aneh, orang-orang sekarang tuh makin aneh gitu. Kenapa pengen, sebenarnya emang ya nggak salah juga sih banyak basa-basi, tapi harus ada tujuan jelas dulu basa-basinya mau ngapain. Nanti gue bahas lanjut deh. Nah jadi pada akhirnya ini jadi problem turun-temurun dengan highlight nggak enakan. Ini ada empat statement yang gue contohin ya. Kasar banget sih lu. Yalah, sok sibuk banget dah. Hahaha, ansos ya lu. Olah, pantesan to the point banget, introvert akut ya lu. Itu 4 poin ini yang kurang lebih bakal lu dapet ketika lu nggak menjadi orang yang nggak enakan. Keadaan sosial dan culture, apalagi di Indonesia, seakan ngewajibin kita untuk jadi people pleaser. Turns out padahal itu bikin kita jadi toxic ke diri sendiri, ya nggak sih? Kita jadi harus mengiyakan, takut berkata tidak ke orang-orang yang sebenarnya kita tuh nggak pengen-pengen banget gitu. Sebenarnya kita menolak, kita pengen nolak cuman karena nggak enak ya kita iyain. Kan bukannya itu jadi toxic sama diri sendiri ya? Lagi-lagi gue nggak bilang menjadi people pleaser itu 100% salah dan menjadi to the point itu 100% benar. Because at some point, basa-basi emang perlu. Buat bonding misalnya, ngelatih gimana caranya ngomong yang benar misalnya, latihan storytelling, latihan cerita sama orang, pengen didengar, bla 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 gitu. Dan menjadi to the point berarti lu sadar dan ngerti mana yang emang perlu lu prioritize, mana yang enggak. Nah kalau soal konteks komunikasi efektif, pesan yang jelas dan mudah dipahami sama lawan bicara akan sangat mudah diterima dengan baik. Dibanding banyak basa-basi yang justru bikin misunderstanding point-nya itu makin melebar dan berpotensi untuk hadir gitu. Jadi ketika lu banyak basa-basi dan ketika dari basa-basi itu lu pengen nyampein to the point-nya mungkin jadi agak kena bias dari basa-basi tadi. Jadi pesan yang disampaikan itu nggak sempurna gitu. Jadi sebenarnya pilihan untuk menjadi to the point atau enggak itu balik ke pilihan masing-masing. Sesuaiin sama apa yang sebenarnya pengen lu sampein. Nah ini gue bakalan kasih beberapa tips dan catatan dari gue soal itu. Soal people pleaser dan to the point ini. Yang pertama, put a purpose di setiap tindakan dan omongan lu. Jadi lu harus punya tujuan ketika lu pengen ngomong sesuatu ke orang. Karena bagi gue, komunikasi adalah sebuah seni untuk meletakkan tujuan dalam setiap perkataan dan tindakan yang akan dilakukan. Jadi nggak sebatas ngomong A, tapi gue harus tahu ketika gue ngomong A, apa yang gue dapet. Ketika gue ngomong A, tujuan gue itu apa. Kayak gitu. Yang kedua, jadi people pleaser yang nggak enakan, itu nggak akan ada habisnya. Karena akan selalu ada standar baru untuk menjadi nggak enakan. Contoh nih, lu nggak enakan ketika diajakin makan di suatu tempat. Ketika lu ngikutin standar itu, oke, lu udah ngikutin. Besoknya, ketika lu diajakin sesuatu yang mungkin nggak lu sukai, misalnya lu suka nonton film horor, diajakin nonton film komedi gitu, dan lu paling benci atau nggak suka sama film komedi, karena nggak enakan, lu ikutin, lu ambil tiket itu, lu temenin dia. Besoknya standarnya makin tinggi lagi, Pak. Jadi makin lu ikutin standar nggak enakan, makin ada lagi standar-standar yang makin nggak enak ke diri lu, dan itu bakalan bikin jadi toksik yang bertumbuk-tumbuk ke diri lu, dan itu malah mengganggu kesehatan mental lu sendiri, ya nggak sih?
Setuju nggak kalau gue bicara soal itu? Aneh kan? Yang ketiga, just make it simple. Gue pribadi sering di organisasi, di agency, gue selalu bilang, gue butuh cepet, yes or no. Tapi, lagi-lagi, hal ini akan gue ungkapkan, hal ini akan gue bikin cepet ketika memang itu udah mencapai sebuah kesimpulan akhir. Jadi nggak dari awal gue langsung bilang, misalnya pengen nentuin mau makan di mana gitu, gue langsung bilang yes or no gitu, nggak sesederhana itu. Ada prosesnya. Jadi konteks yes or no ini dalam konteks kebijaksanaan, bukannya lu langsung motong orang, tapi lu ngelihat masalahnya apa, ya udah solusinya antara A atau B. Lu butuh kejelasan pada akhirnya yes or no. Ya gitu aja konten soal komunikasi efektif hari ini. Thank you. See you in the next video.